Halo Sobat Tani di rumah. Kali ini kita akan membahas formulasi pestisida. Ya, ini pestisida DuPont Lanet 40 SP ya. Ini termasuk insektisida ya. Jadi kalau pestisida itu kata umum, kata khususnya itu ada insektisida, ada fungisida, ada herbisida gitu. Jadi ya insektisida itu juga pestisida, tapi pestisida belum tentu insektisida kayak gitu. Ya, ini DuPont Lanet 40 SP. Ini maksudnya gimana? Terus apa kaitannya dengan formulasi? Ya, begini. DuPont itu nama perusahaannya, terus Lanet ini merek dagangnya, 40 SP ini yang dimaksud formulasinya kayak gitu teman-teman. Jadi Lanet ini formulasinya dalam bentuk SP soluble powder. Nah, itu di belakang pestisida itu pasti ada setelah merek ada angka dan kode huruf seperti ini, SP, WP, SL dan sebagainya. Jadi kalau secara umum pestisida itu kan ada yang cair, ada yang padat. Nah, ini termasuk yang padat. Kalau yang cair itu misalnya kayak skor, fungisida skor itu cair. Kalau yang padat itu ada WP. Ini Lanet juga ada WP-nya, wettable powder, terus SP soluble powder, terus WG. WG itu kayak Ali itu loh, Ali yang lama, Ali yang kecil itu yang 5 ribuan itu WG itu seperti bibit kayak gitulah, butiran-butiran, tapi kalau dilarutkan ke air itu dia akan hancur, itu WG. Terus granul itu pasir yang dilapisi dengan bahan aktif, itu seperti Furadan 3GR, Marsa 5GR, terus Sidasinon ini ada contohnya. Sidasinon 10GR ini bentuknya berarti granul. Kalau GR atau G aja itu berarti bahan pembawanya pasir. Jadi tidak untuk disemprotkan tapi untuk ditaburkan, karena itu pasir yang dilapisi dengan bahan aktif. Bahan aktifnya apa? Nah, ini bahan aktifnya ditulis di sini biasanya di bawah. Bahan aktif ini kalau saya ngambil contoh DuPont Lanet ini ya, bahan aktifnya metomil 40%, berarti di sini ditulis 40 SP. Jadi keterangan bahan aktif itu pasti ada, terus ini dosisnya, dosis bahan aktif di formulasi SP itu. Jadi formulasinya SP soluble powder, terus kandungan bahan aktifnya 40%, jadi tulisannya 40 SP. Kalau bahan aktifnya 25%, di sini 25, entah itu SP atau WP atau GR. GR itu jarang yang sampai 25 ding, paling tinggi itu ini Sidasinon 10 GR itu. Terus yang WG itu bahan aktif WG ada. Terus ada lagi SG kayak Proclaim, itu yang bentuk padat. Sekarang yang bentuk cair itu ada EC, seperti yang terkenal itu ya Spor, terus Pasta, itu EC, jadi bentuknya kayak minyak, tapi kalau dilarutkan ke air dia akan berubah jadi putih. Kemudian SC soluble konsentrat ya, suspension konsentrat salah. SC itu suspension konsentrat, itu misalnya ya regen, itu seperti susu, jadi ya biasa disebut regen susu kayak gitu ya. Jadi kalau EC itu kan emulsifable konsentrat, kalau SC itu suspension konsentrat, kayak gitulah. Kalau SC itu bentuknya susu, kalau EC itu bentuknya seperti minyak, tapi kalau kena air dia akan berubah jadi putih. Ya, itu secara umumnya seperti itu ya. Jadi kalau bentuk-bentuk lain itu banyak sih, kayak Alika ada ZC, terus apalagi SL. Oh ya, SL ini juga
banyak yang menggunakan SL kayak Sidatan SL, Sidatan 410 SL, berarti bahan aktifnya 400 gram per liter. Kalau bentuk cair itu bukan persentasi tapi gram per liter. 410 gram per liter jadinya 410 SL seperti itu. Kalau skor kan menggunakan EC 250 gram per liter, berarti ya 250 EC. Terus regen 50 gram per liter, berarti ya bentuknya SC kan, 50 SC ya, seperti itu. Jadi merek ini perusahaan DuPont Lanet ini sering terjadi kesalahan ya, kalau ini tulisan perusahaannya terlalu besar sih, biasanya nyebutnya bukan Lanet tapi nyari obat DuPont. Obat DuPont itu kan bisa jadi Ali Plus juga di DuPont kan, tulisannya DuPont Ali Plus ya, kadang keliru seperti itu. Jadi karena ini tulisannya terlalu besar dikira ini merek, padahal ini nama perusahaannya. Jadi Lanet nama merek, terus ini formulasinya, ini yang belakang formulasinya, yang ini dosisnya. Jadi merek, dosis, dan formulasi. Jadi makin tinggi angka ini asal bahan aktifnya sama, itu harusnya lebih ampuh daripada yang lebih rendah kayak gitu loh. Tapi ya kadang ada yang tidak seperti itu, meskipun ininya bahan aktif sama terus ininya lebih tinggi, kadang juga kurang ampuh ya. Ya katakanlah seperti inilah bakso. Wah, yang menentukan bakso enak kan tidak cuma daging sapinya kan, daging sapi itu bahan aktif di dalam bakso kayak gitulah. Jadi meskipun kandungan daging sapinya sama-sama 1 kilo untuk 1 kilo tepung, 1 kilo sapi, terus tepungnya 1 kilo, setelah dibuat bakso itu belum tentu rasanya sama enak, karena yang menentukan ada garam, terus ada bumbu-bumbu yang lain. Ya sama kayak pestisida juga seperti itu, meskipun dosisnya sama atau bahkan lebih rendah atau lebih tinggi, itu hasilnya akan beda karena bahan pembawanya juga beda. Terus itu rahasia perusahaan mungkin ya, kayak orang jualan bakso itu kan juga rahasia, bumbu-bumbunya rahasia, punya dia sendiri kan. Nah, kayak perusahaan juga seperti itu. Kalau perusahaan-perusahaan tertentu mungkin tulisan bahan aktifnya rendah tapi hasilnya jos, seperti katakanlah apa ya yang biasanya rendah ya, Nurel. Wah, Nurel itu cuma 550 EC tapi hasilnya jos, itu untuk kombinasi klorpirifos hipermetrinya itu cuma 550 ya, kadang hasilnya lebih bagus dibanding yang tulisannya di atas 550. Nah itu karena selain bahan aktif itu juga bahan pembawa juga mempengaruhi. Itu udah umum mungkin ya, seperti itu ya, udah sama-sama tahu kalau perusahaan-perusahaan itu relatif lebih ampuh karena bahan pembawanya itu juga menentukan ya. Ini sudah dibahas WP, SP, EC, SL, pokoknya itu ya, yang penting formulasi merek, terus dosis dan formulasi. Jadi angka tinggi itu belum tentu lebih ampuh, bisa jadi bahan aktifnya beda ya, bisa jadi meskipun bahan aktifnya sama, kadang perusahaan juga berpengaruh kayak gitu. Nah ini bentuk formulasi SP atau WP itu, kalau dulu ya, saya juga pernah bilang sebelumnya, dulu saya menganggap SP itu bentuknya lebih lembut, lebih halus daripada WP, ternyata itu sama ya. SP itu lebih larut sempurna daripada WP, cuma seperti itu. Katakanlah kita melarutkan gula ke dalam air sama kita melarutkan tepung ke dalam air. Nah, kalau SP itu gula, tepung itu WP, cuma seperti itu. Bukan berarti SP lebih halus daripada WP. Gula itu kan belum tentu lebih halus daripada tepung, tapi dia
larut sempurna, ya tidak bisa kembali ke dalam bentuk gula lagi setelah dilarutkan, ya seperti itu. Jadi intinya merek dagang, dosis dan bentuk formulasi, ya itu kalau pestisida itu pasti seperti itu. Jadi mungkin sudah jelas ya teman-teman, segitu aja ya. Nah, ada pertanyaan bisa diajukan di komentar atau gimana ya. Terima kasih sudah mampir di channel Dewi Sri Agro Cilacap.